Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Marmono Singgi, MSI AFACRA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas A. Di sini, saya Puan Vanessa dengan NIM 2308 1020 1022 akan mempresentasikan materi perilaku kurs dan relevansinya, intervensi bank sentral, kondisi paritas internasional, dan relasi antara inflasi, tingkat bunga, dan kurs. Baik, pembahasan yang pertama yaitu apa sih intervensi bank sentral itu? Nah, bank sentral sendiri adalah lembaga yang bertugas mengatur sistem keuangan suatu negara dan memastikan sistem tersebut berfungsi dengan baik. Sedangkan intervensi bank sentral sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengendalikan inflasi melalui pembelian atau penjualan mata uang asing di pasar valuta asing. Nah, bentuk-bentuk intervensi bank sentral sendiri, yang pertama ada pembelian atau penjualan mata uang asing. Nah, ini bisa disebut juga dengan intervensi langsung. Nah, dalam hal ini bank sentral langsung membeli atau menjual valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar. Yang kedua ada intervensi verbal. Nah, dalam hal ini, bank sentral menyampaikan pernyataan atau sinyal ke pasar untuk mempengaruhi ekspektasi nilai tukar tanpa transaksi langsung. Ini bisa melalui pernyataan resmi, pidato, atau laporan kebijakan. Nah, yang terakhir ada intervensi disterilkan, yaitu bank sentral melakukan operasi tambahan untuk menetralkan dampak intervensi terhadap jumlah uang yang beredar agar stabilitas moneter tetap terjaga. Baik, yang selanjutnya yaitu kondisi paritas internasional atau paritas tingkat bunga atau International Fisher Effect adalah konsep teoritis yang menjelaskan bahwa perbedaan suku bunga antara dua negara akan diimbangi oleh perubahan nilai tukar mata uangnya. Nah, kondisi paritas internasional atau International Fisher Effect ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada paritas daya beli atau Purchasing Power Parity atau PPP. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Gustav Kassel pada tahun 1981 yang menjelaskan hubungan antara kurs valuta asing dan harga komoditas dalam mata uang lokal di pasar global. Teori ini digunakan untuk meramalkan kurs keseimbangan suatu negara dalam kondisi neraca pembayaran yang tidak seimbang. Yang kedua ada paritas suku bunga atau interest rate parity atau IRP, yaitu teori ini menjelaskan bahwa dalam kondisi ideal, tanpa hambatan sekalipun, tingkat keuntungan investasi atau biaya pinjaman dalam suatu mata uang akan sama di semua negara. Hubungan antara nilai tukar dan tingkat bunga menjadi dasar dari kondisi paritas tingkat bunga. Yang ketiga yaitu paritas Fisher International atau International Fisher Parity atau IV. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan suku bunga nominal antara dua negara akan menyebabkan pergerakan nilai tukar mata uang mereka. Kondisi paritas internasional ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa suku bunga atau tingkat bunga suatu negara merupakan gabungan dari suku bunga real dan inflasi yang diharapkan. Nah, Fisher Effect ini menyatakan bahwa perubahan tingkat inflasi yang diperkirakan akan berdampak langsung pada perubahan tingkat suku bunga secara proporsional. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari kurs, inflasi, dan suku bunga. Kurs atau nilai tukar adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain yang terbentuk di pasar valuta asing. Nilai tukar ini mencerminkan berapa banyak mata uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu mata uang asing. Perubahan nilai tukar ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang ekspor impor, tingkat inflasi, suku bunga, tingkat pengembalian investasi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan selera konsumen. Selain itu, faktor lain seperti pendapatan relatif antar negara, pengendalian pemerintah, dan prediksi pasar juga berperan dalam pergerakan nilai tukar. Secara umum, nilai tukar ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kurs nominal dan kurs real. Kurs nominal menunjukkan harga relatif antara dua mata uang, yaitu berapa banyak mata uang domestik yang harus dibayarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Sementara kurs real mengukur harga relatif barang-barang antara dua negara setelah disesuaikan dengan tingkat inflasi masing-masing. Yang kedua yaitu pengertian dari inflasi. Nah, menurut Mankiw 2000 mendefinisikan bahwa inflasi sebagai kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus. Nah, suatu kondisi ini dikatakan inflasi apabila memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Nah, harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Nah, yang kedua, bersifat umum. Nah, bersifat umum ini maksudnya kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan sebagai inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga barang lain atau harga-harga barang secara umum naik. Contohnya seperti ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka biasanya akan diikuti oleh kenaikan-kenaikan harga barang komoditas yang lain.
Yang ketiga yaitu berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum belum akan memunculkan inflasi jika terjadi hanya sesaat. Karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulan. Nah, dengan adanya inflasi ini, maka berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, ketimpangan distribusi kekayaan, serta gangguan stabilitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu penjelasan dari suku bunga. Suku bunga sendiri adalah persentase imbal jasa atas pinjaman dalam periode tertentu. Nah, stabilitas suku bunga ini penting untuk menjaga kestabilan pasar keuangan dan kelancaran penyaluran dana ke sektor produktif. Di Indonesia, sertifikat Bank Indonesia atau SBI digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga SBI ini menjadi acuan investasi bebas resiko. Jenis suku bunga sendiri terdiri dari suku bunga nominal dan real. Menurut Edminster 1986, terdapat 3 istilah penting terkait suku bunga, yaitu yang pertama state rate atau bunga per periode dikali pokok pinjaman untuk menghitung beban bunga. Yang kedua ada APR yang merupakan bunga tahunan yang disesuaikan dengan periode dan jumlah pokok yang benar-benar diterima. Yang ketiga ada yield atau bunga efektif dari kontrak pinjaman dengan syarat dana diterima penuh di awal dan dibayar beserta bunga di akhir tahun. Lalu ada juga faktor-faktor penentu tingkat bunga. Yang pertama, ada pendekatan liquidity preference, yaitu suku bunga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Yang kedua, ada loanable fund, yaitu suku bunga terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran dana pinjaman di pasar keuangan, baik pasar keuangan primer maupun sekunder. Baik, yang pertama akan membahas korelasi inflasi dengan kurs, yang kedua ada korelasi tingkat suku bunga dengan kurs, dan yang ketiga ada korelasi fluktuasi kurs falas dengan tingkat inflasi dan suku bunga. Yang pertama ada korelasi tingkat inflasi dengan kurs. Perubahan laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Karena jika inflasi di suatu negara meningkat, maka permintaan terhadap mata uang negara tersebut akan cenderung menurun karena harga ekspor yang lebih tinggi mengurangi daya saing di pasar global. Nah, terdapat 3 teori yang menjelaskan hubungan antara nilai tukar dan tingkat inflasi antara dua negara. Yang pertama ada purchasing power parity. Nah, teori ini menjelaskan bahwa nilai tukar antara dua mata uang akan menyesuaikan agar daya beli masing-masing negara setara. Artinya, jika suatu negara mengalami inflasi yang lebih tinggi dari negara lain, maka mata uangnya akan terdepresiasi untuk menjaga keseimbangan harga barang secara internasional. Contohnya, jika inflasi di Indonesia sebesar 10% dan inflasi di Amerika Serikat sebesar 2%, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung melemah sekitar 8%. Yang kedua, ada interest rate parity yang menyatakan bahwa selisih suku bunga antara dua negara harus sama dengan selisih antara nilai tukar forward dan nilai tukar spot. Nah, hal ini berarti investor tidak boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari selisih suku bunga antar negara tanpa resiko mata uang. Yang ketiga, yaitu cover interest arbitrage yang muncul saat IRP tidak berlaku dan menciptakan peluang arbitrase. Investor bisa meminjam uang di negara dengan suku bunga yang rendah, mengonversi ke mata uang mata uang negara lain, dan menginvestasikan di sana dan mengunci nilai tukar melalui kontrak forward. Nah, hal ini bertujuan untuk mengambil untung dari perbedaan suku bunga dan kurs tanpa risiko nilai tukar. Lalu yang kedua, ada korelasi tingkat suku bunga dengan nilai tukar. Nah, fenomena hubungan nilai tukar dan suku bunga ini digunakan pendekatan persamaan Fisher Effect, yaitu pengaruhnya terhadap nilai tukar adalah amat berbeda, tergantung pada perubahan tingkat suku bunga real dan perubahan ekspektasi inflasi. Misal, bahwa tingkat suku bunga real domestik naik, sedangkan ekspektasi inflasi tidak berubah atau konstan, maka tingkat suku bunga nominal naik. Dalam kasus ini adalah wajar untuk menganggap bahwa ekspektasi apresiasi nilai rupiah akan tidak berubah karena ekspektasi inflasi tidak berubah. Sehingga hasil yang diharapkan atas simpanan mata uang asing juga tetap dan tidak akan berubah untuk setiap nilai tukar tertentu. Baik, yang terakhir yaitu korelasi fluktuasi kurs falas dengan tingkat inflasi dan suku bunga. Berdasarkan teori Fisher Effect, yaitu suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah dengan tingkat inflasi, maka dapat diperoleh rumusan untuk menghitung tingkat bunga real, yaitu RRX sama dengan RNX dikurangi dengan penjumlahan dari IX, PRX, dan FX. X di sini yaitu perumpamaan negara atau negara X seperti itu. Nah, RRX sendiri yaitu tingkat bunga real di negara X. RNX yaitu tingkat bunga nominal di negara X. IX yaitu tingkat
inflasi di negara X, PRX yaitu premium risiko di negara X, dan FX yaitu premium faktor lain di negara X. Nah, berdasarkan formula tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Contohnya, kondisi awal suatu negara dengan suku bunga 70%, inflasi 50%, PR atau premium risiko sebesar 15%, dan F sama dengan 0%. Nah, maka RR-nya atau tingkat bunga realnya diperoleh dari 70%, yaitu tingkat suku bunganya, dikurangi penjumlahan dari inflasi, yaitu 50%, premium risiko 15%, dan premium faktor lain, yaitu 0%, diperoleh 5%. Nah, selanjutnya, bila suku bunga turun menjadi 40%, inflasi turun menjadi 15%, dan PR 15%, maka RR sama dengan, nah, untuk menghitung nilai tersebut dapat diperoleh dari rumus yang sama, sehingga diperoleh 10% dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fluktuasi atau pergerakan kurs mempunyai hubungan positif dengan suku bunga real. Berarti apabila suku bunga real di negara X naik, maka kurs mata uang X akan naik, dan demikian pula sebaliknya. Perbedaan suku bunga nominal antara dua negara atau mata uang belum tentu mencerminkan perbedaan suku bunga real. Baik, terima kasih. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.